warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian dan tujuan dari kegiatan ekonomi secara tepat. Yang kedua, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dengan benar. Yang ketiga adalah anak-anak ibu dapat menyebutkan macam-macam dari kegiatan ekonomi. Apakah anak-anak ada yang tahu apa pengertian dari kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang ataupun jasa agar bisa mencapai kesejahteraan di dalam hidup. Jadi, tujuan kegiatan ekonomi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama pada kebutuhan primer. Lingkungan sangat mempengaruhi mata pencarian di suatu daerah. Jadi, mata pencarian penduduk di suatu daerah itu berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya, mata pencarian penduduk di pesisir pantai berbeda dengan mata pencarian di dataran tinggi atau dataran rendah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa saja mata pencaharian penduduk di pesisir pantai, penduduk di dataran rendah, dan penduduk di dataran tinggi. Yang pertama, penduduk di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Sedangkan yang kedua, penduduk di dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan beternak. Dan yang ketiga, penduduk di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa berbeda mata pencahariannya dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan di penduduk kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa atau pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Macam-macam dari kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu kegiatan produksi. Yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Baiklah, apakah anak-anak sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Untuk memperkuat pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas yang mana tugasnya akan dilakukan secara berkelompok. Tugas tersebut dikumpulkan minggu depan. Setelah kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.